Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Cahyadi, mahasiswa Politeknik Negeri Batam, jurusan Teknik Elektro, Prodi atau program didik Mekatronik. Kali ini saya akan membuat program sisap kalkulator bilangan kompleks menggunakan Visual Studio 2010. Baiklah, langsung saja. Ini merupakan program yang telah saya buat, kalkulator bilangan kompleks. Saya akan mengingatkan tentang cara membuat projectnya di Visual Studio karena minggu lalu sudah saya jelaskan. Namun akan saya jelaskan kembali sedikit review. Setelah kita klik new project tadi, maka klik Windows Home Application. Ini merupakan namanya. Klik OK. Ini merupakan form. Ya, ini merupakan form. Form ini bisa kita edit di sini. Ini untuk mengganti background image-nya. Ini untuk mengganti warna belakang background-nya. Ini untuk mengganti icon dan lain-lain. Masih banyak ya. Kemudian di sini toolbox merupakan untuk aplikasi-aplikasi yang digunakan, yang bisa kita gunakan seperti button atau label, kemudian ada combo box dan lain semacamnya. Sudah saya jelaskan untuk mengedit label, cukup mengganti ini. Kemudian untuk mengganti warnanya ini, begitu juga dengan button. Ini untuk gantinya, ganti combo box. Jika kita klik dengan unsur pilihan seperti itu ya, jelas ya. Kemudian kita masuk saja langsung ke program saya yang sudah saya bikin ini, kalkulator bilangan kompleks. Di sini ada group box, kemudian ada numeric up down, numeric up down, numeric up down, numeric up down. Saya akan jelaskan sedikit ya. Bilangan kompleks itu bilangannya terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Bilangan real itu di sini dan di sini, sedangkan ini bilangan imajiner. Kemudian di sini ada operasinya, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Kemudian ada tombol hitung dan tombol petunjuk pemakaiannya. Kemudian juga ada tombol close, ini progress bar. Gimana hasilnya? Hasilnya ada di satu tempat di sini pokoknya ya, dan jauh kemana saja tidak saya tampilkan hasilnya. Nanti hasilnya akan muncul setelah kita klik tombol hitung ini. Langsung saya ke codingannya. Seperti biasa kalau mau coding itu kalau kita klik langsung ya, ini tersedia langsung kalau kita menggunakan Visual Studio ya. Ini merupakan kelasnya, kelas formnya. Di sini ada variabel global, ada real 1, real 2, imajiner 1, imajiner 2, hasil real dan hasil imajiner. Untuk bilangan kompleks sendiri, untuk outputnya itu dia juga terdiri dari real dan imajiner ya. Dan sini ada indeks, ada A. Indeks ini nanti untuk membuat warna dari hasil itu nanti berganti-ganti, kita menggunakan indeks ini nanti. variabelnya. Kemudian ada A ini untuk
progress bar, variable progress bar ya. Langsung saja ke form load, event load ya. Event load ini sudah saya jelaskan di minggu lalu. Kita klik form, kemudian kita cari di sini load. Nah, ini klik 2 kali maka akan muncul event load. Kemudian kita masukkan program atau codingannya. Di sini ada combo box items.add. Kemudian saya masukkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Di sini maksudnya jadi combo box ini nanti akan memunculkan pilihan, yaitu pilihan operasinya, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian ya, jelas. Kemudian langsung ke sini. Di sini ada button hitung. Jadi jika button hitung kita klik, maka akan terjadi progress bar akan berjalan dari 0 ke 100 maksimumnya. Jadi progress bar akan berjalan, kemudian akan terjadi perhitungannya yang telah kita inputkan. Di sini ini merupakan numeric up down 1, numeric up down 3 ya, karena ini bilangan real 1, bilangan real 2, imaginary 1, imaginary 2. Kemudian di sini ada indeks tadi untuk combo box, indeksnya untuk combo box ya. Indeksnya ini untuk combo box, yaitu untuk memberikan indeks sehingga jadi kita bisa bikin logikanya. If indeks sama 0 maka penjumlahan, if indeks sama 1 maka pengurangan, if indeks sama 2 maka perkalian, if indeks sama 3 maka pembagian. Untuk bilangan kompleks sendiri untuk penjumlahan dan pengurangannya sama seperti biasa ya. Untuk mendapatkan hasil realnya maka real 1 ditambah real 2 imaginer 1. Untuk mendapatkan hasil imaginer maka imaginer 1 ditambah imaginer 2. Begitu juga dengan pengurangan. Nah, di sini untuk hasilnya tetap saya menggunakan label, maka hasil.text sama dengan saya bikin di sini nanti akan muncul tulisan hasil sama dengan, kemudian akan saya munculkan hasil perhitungan dari ini berapa akan muncul di sini. Kemudian saya tambahkan simbol plus i untuk imaginernya. Kemudian akan muncul lagi di sini HI ini hasil imaginer to string, hasil imaginer to ini akan dimunculkan dengan di convert to string sehingga bisa muncul di text label ya, hasil teks ini. Begitu juga untuk pengurangan, hasilnya sama seperti yang telah saya jelaskan barusan. Nah, untuk perkalian itu agak sedikit berbeda rumusnya ya. Untuk rumusnya jadi real 1 dikali real 2 dikurang imaginer 1 dikali imaginer 2. Sedangkan untuk mendapatkan hasil imaginernya, di sini ada real 1 dikali imaginer 2 ditambah real 2 dikali imaginer 1. Untuk pembagiannya juga berbeda. Di sini real 1 dikali real 2 untuk hasil realnya ditambah imaginer 1 dikali imaginer 2 dibagi real 2 dikali real 2 ditambah imaginer 2 dikali imaginer 2. Ini sebenarnya dipangkatkan ya. Jadi real 2 dipangkat 2 ditambah imaginer 2 pangkat 2. Karena masih pangkat 2 jadi saya buat seperti ini saja rumusnya. Untuk imaginernya, hasil imaginer itu pembagiannya sama, masih sama seperti untuk hasil real, cuman real 2 dikali untuk ininya real 2 dikali imaginer 1 dikurang real 1 dikali imaginer 2. Kemudian di outputkan ke hasilnya sama seperti yang saya jelaskan tadi, hasil teks, kemudian hasil akan dimasukkan hasil real, kemudian ada simbol i masuk, kemudian akan ditambahkan lagi hasil imaginer. Dan di sini ada timer ya, timer di sini saya gunakan untuk hasil. Untuk hasil sendiri saya menggunakan switch cache untuk mengubah-ubah warnanya. Ada black, red, orange, yellow, green, blue, purple, gray, dan gold. Jika kalian anak teknik mungkin akan paham ini apa.
Ini kode warna resistor yang saya gunakan ya, Magiku HBV aku. Cuman goldnya yang beda ya, white. Saya ganti aja white karena saya nggak menggunakan white. Kemudian di sini ada index dengan index plus 1 dengan variabel. Kemudian switch index. Maka di sini ada 9 cache saya gunakan. Nah, di sini ada proses ngeloopingnya. Jika indeks lebih kecil dari 0, ya kan? Maka akan memunculkan black ya. Ya. Kemudian break, maka kemudian akan lanjut indeks plus 1. Kemudian akan masuk lagi ke 1, brown, red, orange, yellow, green, blue, purple. Tapi sebenarnya ini ada yang sedikit salah ya di sini. Kenapa? Karena nanti untuk blacknya nggak akan muncul. Soalnya ini indeks lebih besar sama dengan 0, sama dengan 9 ya. 9. Sehingga nanti hasilnya ini bisa muncul hasil yang black, karena kalau nggak sama dengan dia itu nggak akan bisa baca yang 0, akan langsung indeks plus 1 maka 1 seperti itu. Kemudian ini untuk perubahan warna hasil nanti. Di sini ada button petunjuk. Di petunjuk akan muncul checkbox yang berisi petunjuk pemakaian kalkulator ini. Kemudian di sini ada tombol close ya. Akan juga muncul checkbox dahulu seperti biasa kita buat seperti konversi suhu kemarin ya. Nah, seperti ini hasilnya, ini merupakan kepalanya. Sama juga ini hasil. Oke, hasil maksud saya isi ya. Ini isi dan ini kepalanya. Kemudian akan tombol OK muncul. Klik OK nya di checkbox maka akan fokus. Langsung saja kita runningkan ya. Baiklah, kita runningkan. Karena menggunakan memory outdown kita bisa seperti ini. Oh ya, sebelumnya saya kasih dulu untuk sesuai petunjuk pemakaiannya. Untuk pemakaian, cara penggunaannya, kita input dulu data pada bilangan 1 dan bilangan 2, kemudian pilih operasi yang diinginkan, kemudian klik tombol hitung. Maka akan muncul hasil pada bagian bawah. Bagian bawah sini mungkin ada hasil kita di mana ya. Sengaja tidak saya tampakkan di mana bagian hasilnya. Oke, maka kita masukkan ya, sudah. Kita masukkan ya. Ini kita pilih operasinya, pembunuhan, klik hitung. Nah, rupanya di sini hasilnya di sini warnanya berganti-ganti ya. Seperti saya duga, hitam tidak muncul ya. Nah, kemudian untuk pengurangan kita klik lagi, progres bar akan berjalan di sini ya. Begitu juga untuk perkalian, pembagian. Seperti itu program saya. Nah, jika kita klik tombol close tadi akan muncul checkbox ya. Ini merupakan isinya tadi kita bikin. Nah, itulah program yang saya buat, program sisap kalkulator bilangan kompleks ya. Untuk mungkin ada yang belum dipahami atau mungkin ingin belajar, nah langsung saja kunjungi blog saya ini, anggacahyadi48.wordpress.com. Jangan segan bertanya, saya tahu jawabannya jika saya tidak bisa menjawab. Oke, maka selamat close. Tadi saya mungkin untuk pada video kali ini saya buru-buru ya menjelaskannya, agak larut malam. Saya buat video ini agak larut malam ya, dan besok saya ada kegiatan, jadi saya sedikit buru-buru. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di
hati para sobat-sobat sekalian. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, saya lupa, semoga berbagi ilmu ini berkah ya. Oke, itu aja. Selamat malam.